Kayaknya diganjel satu ini deh. Shalom, selamat malam. Bung dan Usi semua, selamat malam. Selamat berjumpa. Malam. Kita berjumpa lagi saat ini masih dalam kondisi yang udah nggak ngeri-ngeri sedap lagi sih kayaknya ya. Sekarang udah semakin baik keadaan, sekalipun masih ada PPKM level 3 di Jakarta, dan juga kabarnya pandemi akan menjadi endemi, puji Tuhan, biar semakin hari semakin membaik kondisi dan keadaan kita pada saat ini, bangsa dan negara, dan juga kesehatan kita masing-masing, juga terutama keadaan ekonomi dan situasi yang kemarin-kemarin itu masih, ya boleh kita bilang, mencekam, mengerikan, kita semuanya masih sempat, dan ibadah-ibadah saat ini sudah mulai ber-onsite-an, sudah bisa datang ke lokasi, GPB Immanuel juga sudah melakukannya, sementara gereja lain ada yang sudah mulai onsite, tapi pada saat ada pengumuman harus PPKM level 3, dan karena masih banyaknya juga Omikron beredaran, pada akhirnya mereka memutuskan untuk ibadah online lagi. Dan Immanuel masih tetap melakukan ibadah onsite dengan kapasitas 200 orang. Puji Tuhan, dan tetap ada peduli lindungi, prokes yang ketat, dan juga kalau bisa sih kita semua sudah booster ya, udah bisa semakin memperkuat imun tubuh kita. Puji Tuhan, kita pada malam hari ini kita ketemu lagi, dan pada malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang kepedulian Nehemia, perjuangan Nehemia yang luar biasa untuk membangun kembali kota yang pada saat itu hancur. Itu yang saya tahu tentang cerita tentang Nehemia. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Seberapapun kita yang hadir, saya percaya bahwa itu memang bukan bukan karena kebetulan atau karena rutin, tapi memang kerinduan dari hati kita masing-masing untuk datang beribadah. Kita akan berdoa sebelum memulai ibadah ini, atau ya kita akan memulai ibadah ini, kita akan berdoa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus pada malam hari ini, bukan suatu kebetulan dan karena rutinitas kami akan mengadakan pertemuan kami, ibadah kami pada malam hari ini, tapi kami yakin dan percaya itu kerinduan kami dari hati yang paling dalam untuk datang beribadah, sekalipun kondisi dan situasi yang tidak baik pada saat ini. Dan kami bersyukur kalau kami masih punya kerinduan itu Tuhan. Dan pada saatnya nanti Tuhan akan pertemukan kami pada ibadah di tempat atau onsite atau hybrid, dan apapun itu namanya Tuhan, kami percaya pada saatnya nanti indah tepat pada waktunya Tuhan berikan untuk kami. Kami mau beribadah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan ibadah ini. Amin. Kita akan menyanyi pujian. Silakan Bung Theo dan Usi Ina. Sungai sukacitamu mengalir dalam anggur sukacitamu melimpah dalam menari dan bersuka setiap
mengikutimu Tuhan dengan kebenaran, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebenarnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungguh sukacitamu ada dalammu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kebenaranmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Akan berlalu, matahari bercahaya lagi, langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, tuangkanlah ku pujian, tinggikan namamu. Dengan tenang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya kekasih Yesus. Dengan tenang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Silahkan Usi Frenzy. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mempunyai kehidupan, segala puji, syukur, hormat kami naikkan kehadirat-Mu. Yang kudus, Tuhan, kami boleh ada hingga pada saat ini, bukan karena kuat dan gagah hebat kami, tapi karena kemurahan. Tuhan, kami dengan sukacita semangat pemuda kami, Tuhan Yesus, kami boleh ada berkumpul, untuk kami mau mendengarkan begitu besar kasih anugerah-Mu bagi kehidupan.
kiranya firman yang boleh kami dengar dan selalu akan kiranya itu menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya sesuai dengan kehendak. Terima kasih, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan baca Mazmur dari Mazmur 86 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Yang demikian. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri, ya Allah, saja ya Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Demikian Mazmur. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan sayang.
Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Namun terlebih dahulu marilah kita berdoa, meminta bimbingan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tuntun kami melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat memahami serta mewujud nyatakan akan setiap firman Tuhan yang diberitakan untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk mengasihi sesama kami. Ya Tuhan, pakailah kami sebagai alat-alat Tuhan untuk menyatakan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seharusnya saya panggil kakak-kakak ya. Ternyata saya pikir sudah senior banget, ternyata masih banyak yang muda-muda ini. Ya, kakak-kakak semua yang senior ini, senior Gerakan Pemuda, dimanapun kita berada saat ini, kita dapat berkumpul pada saat ini. Ini merupakan rencana Tuhan, dan biarlah ini juga menjadi perjumpaan yang menjadi berkat juga dalam kehidupan kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Nehemia pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nehemia 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. LAI memberi judul Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya, berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarlah doa hambamu, yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapatkan belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Ya, kakak-kakak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Saya sangat tertarik sekali mengapa mengambil bacaan firman Tuhan dari Nehemia. Karena yang kita tahu saat ini banyak kondisi yang harus kita hadapi di tengah-tengah pandemi. Baik suka, duka, dan berbagai macam. Baik pergumulan ekonomi serta politik dan berbagai macam juga kita harus hadapi tahun ini. Dari tahun 2020, ya kakak-kakak kalau tidak salah, masuknya pandemi COVID-19, kalau tidak salah ya, 2020. Saat itu saya berada di Natuna, dan cerita sedikit pengalaman di sana, waktu itu juga Natuna menjadi tempat karantina WNI Wuhan di hanggar pesawat milik Angkatan Udara yang berketepatan juga tidak jauh dari pastori kami, sekitar 200 meter tempat karantina tersebut. Nah, dari kondisi seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita seringkali melupakan akan keadaan dari saudara-saudara kita. Mengapa? Karena kita mungkin masih saja sibuk dengan aktivitas kita, pekerjaan kita, dan berbagai macam yang kita lakukan. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan tibalah kita di masa pandemi saat ini. Ketika masa pandemi saat ini Tuhan izinkan, mungkin Bapak Ibu, kalau saya berimajinasi sendiri dan saya renungkan sendiri, kenapa ya Tuhan izinkan pandemi COVID-19? Ya mungkin kita saat ini sering melupakan sesama kita. Sering kita tidak mengasihi sesama atau berkurangnya mengasihi terhadap sesama. Kita terus dalam kesibukan kita, dan ternyata di masa pandemi ini saya lihat bagaimana COVID-19, salah satu contoh di sekitaran lingkungan kita, mungkin tetangga kita, banyak yang menaruh kasih untuk saling menolong. Ada yang mengantar makanan, ada yang mengantar, mohon maaf, berupa uang untuk mereka berobat dan segala macam. Ada yang sampai bahu-membahu menyiapkan oksigen. Wah, keadaan ini mungkin sudah lama yang kita lihat namanya gotong royong. Salah satu bentuk kepedulian. Dulu di zamannya kita mungkin kakak-kakak ya, walaupun saya mungkin di bawah-bawah kakak usianya, tapi saya juga mengalami namanya kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan di sekitar kita. Nah, dan saat ini Tuhan izinkan ya, saya renungkan kembali bahwa supaya kita juga menaruh kepedulian terhadap sesama kita maupun lingkungan kita. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, saya juga teringat kepada Nehemia ini adalah salah satu hamba Tuhan yang luar biasa, yang dimana dikit-dikit selalu berdoa. Yang selalu berdoa. Apapun yang dihadapi, dia tetap berdoa. Susah senang dihadapi, dia tetap berdoa. Saking intimnya dia dengan Tuhan. Saking intimnya dia dengan Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Saya juga teringat kepada salah satu jenderal terbaik sepanjang abad 19. Mungkin kakak-kakak pernah mendengar jenderal yang bernama George Patton. Dia adalah jenderal sekutu paling cemerlang yang berhasil mengobrak-gabrik pasukan Jerman dari Afrika Utara. Ketika pada saat itu Afrika Utara diserang oleh Jerman, dijajah, baik Italia, Belgia, Prancis, dia tampil untuk mengalahkan Jerman serta rekan-rekannya untuk mengambil alih Afrika. Dan luar biasanya, ketika dia melakukan peperangan, dia selalu berdoa kepada Tuhan dan meminta pendeta untuk mendoakan apa yang mereka hadapi dan apa yang mereka alami. Dia selalu berdoa. Dan doa dia selalu dijawab oleh Tuhan dengan kesaksiannya, dengan pimpinan yang luar biasa. Dia boleh memukul mundur Jerman pada saat itu. Dan Afrika menjadi negara yang terbebas dari jajahan Jerman. Nah, dengan
talenta yang dia miliki dengan dengan bentuk mekanisme peperangan yang ia tekuni, dia tidak pernah bersandar pada dirinya sendiri. Dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dia selalu minta berdoa kepada Tuhan, meminta pendeta untuk berdoa ketika dia ingin berperang untuk menyelamatkan negara-negara yang membutuhkan pertolongan. Nah, inilah yang dialami Nehemia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Nah, bulan Kislu pada saat itu dialami sebagai bentuk bulan impian, yang penuh impian. Dan di mana dengan bulan impian itu banyak dari mereka yang melakukan pesta pora. Nah, kalau kita pada saat ini mungkin seperti tahun baru, Bapak Ibu. Banyak cara yang harus kita lakukan, ada yang makan bersama, ada yang pesta bersama, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk bersukacita, untuk bergembira pada bulan itu. Nah, bulan Kislu pun demikian. Nah, Nehemia berada di Puri Susan. Tahukah Bapak Ibu, Puri Susan itu tempat berkumpulnya para raja-raja Persia maupun tamu-tamu undangan. Lihat Bapak Ibu, Nehemia pada saat itu adalah juru minum raja. Wah, kalau ketika dia menjadi seorang juru minum raja, berarti dia berada di situasi yang, waduh, enak sekali Bapak Ibu. Enak sekali. Setiap dia ngantar minuman raja, ada tips yang diberikan. Sampai sakunya penuh Bapak Ibu. Kalau kita saat ini, kalau penuh dengan uang di saku kita, jalan kita pun miring. Cara duduk kita pun beda Bapak Ibu kalau banyak uang. Wah, lihat kenikmatan yang luar biasa yang dialami Nehemia. Berkumpul bersama raja. Bersukacita bersama-sama. Dengan berbagai macam pesta pora yang begitu indah. Seharusnya ia pun harus mengalami sukacita itu sendiri. Mungkin dari kita Bapak Ibu, kalau kita berada di Nehemia, wah banyak sekali upload foto ya kan? Banyak sekali upload foto. Tidak mau ketinggalan momen. Wah, apalagi bertemu dengan raja ini. Wah, jangankan raja Bapak Ibu, ketua sinode saja itu antri banyak yang minta foto Bapak Ibu. Banyak yang minta foto. Apalagi pendeta-pendeta yang berkhotbah yang suka ngefans, wah, banyak yang minta foto. Nah, sukacita, kegembiraan, euforia yang dialami orang-orang yang berada di Puri Susan ternyata bertolak belakang dengan yang dialami oleh Nehemia. Nehemia bertemu dengan saudaranya bernama Hanani. Saudara dari Nehemia. Dia katakan, Hanani, bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang berada di Yerusalem? Di mana yang saya dengar bahwa Yerusalem sudah hancur. Tembok-temboknya sudah hancur. Sudah luluh lantah. Lalu bagaimana dengan keadaan saudara-saudara kita? Hanani bilang, woi kacau kawan. Kacau. Banyak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang mengalami kesukaran. Yang mengalami namanya ketertindasan. Dan mereka banyak sekali mengalami rasa sakit yang begitu sangat luar biasa. Teriakan-teriakan yang meminta tolong. Lihat Bapak, Ibu, dan kakak-kakak yang dikasih Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Nehemia di ayat yang ketiga dan keempat. Di situ menjadi refleksi kita sebagai orang percaya. Bahwa kita mungkin saat ini mengalami kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kita jangan lupa terhadap saudara-saudara kita yang saat ini mungkin bergumul, berjuang, yang ada di rumah sakit, maupun yang saat ini sedang kena PHK. Yang saat ini menjerit meminta pertolongan, memohon bantuan, meminta uluran tangan. Ketika dia menghadapi situasi, Nehemia dia berdoa, menangis, dan berpuasa. Mungkin Bapak Ibu, mungkin kebanyakan dari kita, kalau kita berdoa, atau kita berpuasa untuk pergumulan kita sendiri.
Mungkin dari kita kebanyakan ketika kita ingin berpuasa atau berdoa, ketika menghadapi pergumulan, yaitu pergumulan kita sendiri. Tetapi kita jarang sekali berdoa dan berpuasa untuk pergumulan orang lain. Apa yang orang lain hadapi. Inilah respon yang sangat luar biasa dari Nehemia. Dia berdoa dan berpuasa kepada Allah. Dan bukan itu saja Bapak, Ibu, dan kakak-kakak yang dikasih Tuhan. Dia memohon ampun sama Tuhan. Dia berdoa mengaku dosa-dosa. Baik dosa-dosa pribadinya maupun dosa-dosa dari saudara-saudaranya maupun bangsa Israel secara keseluruhan. Dilihat, luar biasa sekali Nehemia ini. Dia sangat begitu peduli. Dia meminta tolong sama Tuhan, dia minta bantuan Tuhan untuk menolong keluarga-keluarganya atau saudara-saudaranya di Yerusalem. Tuhan, sendengkanlah telingamu, bukalah matamu. Lihatlah apa yang kami alami. Banyak penderitaan. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami ini manusia yang berdosa. Kami memiliki keterbatasan dan kelemahan. 180 derajat Bapak Ibu terbalik dari suasana yang dia alami. Di mana lingkungannya bersukacita dan bergembira, tetapi Nehemia tidak. Dia menangis, dia berdoa kepada Tuhan. Inilah salah satu bentuk kepedulian dari Nehemia. Luar biasa sekali. Kepedulian yang bukan saja cinta, tetapi kasih. Jadi kalau sedikit saya mengatakan bahwa cinta dan kasih tentu beda. Cinta itu anak jiwa dari kecocokan. Cocok-cocok ya udah kita cinta. Tapi kalau kasih tidak melihat apapun. Mau cocok gak cocok, situasi apapun tetap menaruh kasih. Siapapun itu. Nehemia yang berada di Persia, di Puri Susan, dia teringat kepada saudara-saudaranya, dia melupakan apa yang dia alami pada saat itu, dia tinggalkan. Saya memberikan diri untuk bersama-sama dengan saudara-saudara saya. Mungkin Bapak Ibu tahu Mother Teresa yang sudah tidak asing lagi, dia melepaskan keduniawiannya, dia turun dan melayani orang-orang yang termarginalkan. Orang-orang yang sakit kusta, dia layani. Salah satu bentuk kepedulian dari seorang Mother Teresa. Ini juga yang dialami oleh Nehemia. Dia menarik diri dari dunia. Yang sifatnya pesta pora, yang sifatnya penuh dengan kegembiraan. Dia berada dan menangis bersama-sama dengan umat-umat Israel pada saat itu. Nah, ini yang mau dikatakan Bapak, Ibu, dan kakak-kakak yang dikasih Tuhan. Sedikit saya mau bertanya kepada kakak-kakak, apa arti kepedulian dalam kehidupan Bapak, Ibu, serta kakak-kakak secara pribadi? Apa makna kepedulian itu? Silakan kakak-kakak. Mungkin Kak Vano Hukum, Kak Audrey. Aduh, Kak Audrey ini lama sekali tidak ketemu sama beliau. Silakan kakak-kakak atau Tante Ina, boleh. Apa makna kepedulian bagi kehidupan kakak-kakak secara pribadi? Kak Dani mungkin bisa memberikan sharingnya. Mengapa sih kita harus peduli? Baik, Bung Pendeta Vison, saya cobalah ya saya sharing untuk masalah kepedulian ini. Kalau buat saya sih kepedulian itu bukan yang klise ya, artinya saya harus peduli kepada orang lain sebelum kepada orang lain juga kepada keluarga saya.
Karena Tuhan sudah lebih dahulu peduli sama saya, apalagi untuk hal-hal yang Tuhan berikan, kebaikan-kebaikan Tuhan bagi saya ya. Hal itu ya sudah pasti kalau saya dimampukan untuk peduli kepada orang lain, kepada keluarga, ya itu harus saya lakukan. Karena itu bagian daripada kehidupan kita juga ya sebagai orang Kristen yang diminta untuk dilakukan. Lebih daripada itu, ya memang memang kepedulian itu hal yang patut ya dilakukan ketika kita melihat dengan mata kepala kita, atau mendengar dengan telinga kita orang-orang yang perlu dibantu, bukan hanya sampai di simpati saja ya. Karena peduli itu kan juga ada kata simpati yang bisa mewakili kepedulian kita, tetapi seharusnya ya tidak sampai di simpatinya saja. Empatinya perlu juga dilakukan. Sehingga kepedulian yang kita lakukan itu ya benar-benar bisa dilakukan dengan baik dan benar juga. Mungkin itu dulu, Bung Pendeta Vison. Terima kasih. Terima kasih Kak Dani atas sharingnya. Pak Pendeta Vison. Siap, Kak Audrey, boleh? Boleh ya. Luar biasa kakak ini. Silahkan kakak. Ya, kalau mau ambil mengenai kepedulian, sebenarnya kita bisa ambil dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus, contoh teladan dan satu cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi mungkin kepedulian itulah yang memang orang itu butuh, tidak memandang siapa dia, kita memang tergerak untuk membantu, mungkin itu menurut saya. Ya, terima kasih Kak Audrey. Kepedulian menunjukkan sikap kita untuk membantu sesama tanpa melihat latar belakangnya. Siapa dia, dari mana asalnya tidak perlu. Yang penting kita bantu. Ini yang saya pernah ingat dari mentor saya, Ibu Meske Molopis, kebetulan beliau ada ini. Beliau pernah berkata begini, Bapak Ibu. Kalau kita memang belum ada, tapi kita bisa membantu dengan solusi. Jadi kalau mungkin kita saat ini belum bisa membantu secara ini, tetapi kita bisa mencarikan solusi. Nah, banyak dari kita ketika kita mau menolong orang, tetapi kita harus banyak berpikir ini itu, sehingga tidak memberikan solusi. Nah, inilah yang saya ingat terus dari Ibu Pendeta Meske Molopis sebagai mentor saya pada saat itu. Kalau saya selalu ingat ketika beliau berkhotbah ya selalu menyinggung itu. Kalau kita peduli, ya kita juga harus memberikan solusi. Kalaupun kita tidak bisa membantu gitu. Jadi kita harus memberikan solusi. Nah, Nehemia pun demikian, kakak-kakak. Dia punya solusi ya, saya harus menghadap Tuhan. Saya tidak bisa mengandalkan kekuatan saya tidak mengandalkan diri saya mengandalkan Tuhan. Dialah solusi yang saya punya. Nah, itu yang dilihat dari kepedulian Nehemia. Ada lagi kakak-kakak mungkin yang mau berbagi sharing atau pernah mengapa saya harus peduli? Silakan kakak. Kak Vano. Silakan Kak Vano. Ya, selamat malam Bung Pendeta Vison. Kebetulan di Jemaat Orayat Labora di Serpong saya korsek kebetulan ya. Jadi makanya begitu jadi korsek kena pandemi, mau bantu pasti terdampak semua. Mau bantu saya juga ngeri-ngeri sedap juga. Saya di penerbangan berhenti total itu dari bulan Maret, 18 Maret tahun 2020. Pesawat berhenti total. Waduh, ini bagaimana ini? Kita menolong orang, kita juga pusing kepala kan begitu. Tapi ada satu yang saya sempat buat dan itu sepertinya cukup berarti ya. Jadi minimal kita hadir ya, minimal kita datang ke jemaat, ke warga jemaat itu. Dengan kehadiran saja mereka sudah cukup. Saya tertarik tadi Pak Pendeta Vison sebutkan apa yang diajarkan Ibu Pendeta Lopis ya. Jadi kalau nggak ada ya paling solusi ya. Nah, kalau saya kemarin kalau boleh sharing kehadiran ya, dan itu senang sekali mereka karena mereka juga paham kita juga pasti terdampak dengan kondisi seperti ini. Ya puji Tuhan kehadiran itu minimum ya, artinya minimum yang
paling kecil yang masih bisa kita lakukan ya kehadiran ke saudara-saudara kita dalam hal ini ke jemaat. Itu aja kalau boleh saya sharing Pak Pendeta Fisku. Terima kasih Kak Vano untuk sharingnya, luar biasa sekali, menguatkan. Ada lagi kakak-kakak atau Bapak Ibu? Kak Hari Sakti mungkin? Wah, Kak Hari Sakti. Ini dia. Suaminya Kakak Pendeta Rika Sema. Wah. Jadi itulah bedanya Kak. Kalau suaminya istrinya pendeta, suaminya bukan pendeta, tidak pernah dipanggil Bapak Pendeta. Tapi kalau suaminya pendeta, istrinya bukan pendeta, dipanggil Ibu Pendeta, walaupun tidak melalui sekolah teologi atau vikaris. Ini pengalaman juga, Bung ya. Betul Waktu kali. di Bangka, Ya. istri saya tuh ketua BKAG, Badan Kerjasama Antar Gereja. Dan banyak anggota gerejanya tuh orang Pantai Kosta. Dan orang Pantai Kosta memanggil gembala sidangnya tuh Om. Dan istri gembala itu Tante. Nah, karena istri saya ketua BKAG dan orang kenal istri saya pendeta, tua muda orang sana manggil saya Om. Coba kong Cina-Cina sana tuh panggil saya Om. Wah, luar biasa. Iya Kak Hari begitu kan. Ya gimana Kak Hari? Ada sharing mungkin Kak? Atau tentang kepedulian? Kepedulian itu bagi saya suatu drive, suatu dorongan, ya. Kalau kita peduli, kita memang seperti kata Bung Pendeta tadi bahwa kita nggak mikirkan lagi untung rugi, cocok nggak cocok, karena kasih. Ya kasih itu tidak bersyarat. Sementara orang cinta tuh ya karena cantik, karena menguntungkan ya. Nah, ketika kita sudah peduli, apapun kesusahannya, walaupun kita tidak punya sumber dayanya, resourcesnya nggak ada, uangnya nggak ada, apapun nggak ada, minimal kita ngasih solusi, minimal kita doakan kan gitu. Tapi ketika kita sudah tidak peduli, tidak ada dorongan, tidak ada drive ya, kita punya segala sumber daya yang ada, dan tapi kita enggan. Nah, orang enggan itu kan seperti yang kata Usi tadi, bahwa Usi Audrey ya, bahwa orang Samaria yang baik hati itu orang yang walaupun banyak urusan, banyak kesibukan, tetapi dia menyempatkan diri menyelamatkan orang yang dipukul babak belur itu. Sementara para imam dan orang Farisi itu sendiri mementingkan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kemanusiaan, ya mungkin mau nggak mau repot ya udah mengambil jalan lain ya seperti itu. Jadi kepedulian ini sesuatu yang drive ya, yang menggerakkan kita semuanya. Sangat diberkati oleh pelayanan dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Kak Hari Sakti untuk sharingnya. Ada lagi kakak-kakak, satu orang lagi mungkin ada di sini yang on cam, Kak Novelis Butar-Butar. Mungkin kakak atau Kak Bob Lalaar ya. Takut salah sebut Kak. Dan Kak Indria ada juga di sini, mungkin bisa saling sharing. Ya Kak Novelis, boleh Kak untuk sharing? Saya menambahkan saja tadi dari teman-teman sudah sangat menguatkan ke saya juga. Mungkin tambahnya dari saya, peduli itu komunikasi. Jadi kita meresponi, memberikan jawab untuk setiap apa yang di-sharingkan. Misalnya kalau dalam masa pandemi ini kan kita punya beberapa grup komunitas. Kadang-kadang di situ kita dapat info, ada yang sakit kah, ada yang menanyakan mungkin tentang kebutuhan-kebutuhannya. Kita memberikan respon, minimal kita bilang tetap semangat ya. Itu saya yakin bukan hal yang klise, tetapi menjadi penguatan bagi yang bersangkutan bahwa kebutuhannya kita perhatikan. Walaupun mungkin pada saat itu kita tidak bisa memberikan jawaban untuk pertanyaannya, tapi ketika kita berkomunikasi, memberikan respon, itu juga bentuk kepedulian kita kepada teman-teman di komunitas kita. Mungkin itu saja Pak Pendeta tambahan dari saya. Ya, terima kasih Kak Novelis, bahwa kepedulian juga lewat komunikasi, saling menguatkan satu dengan yang lain, itu juga dapat menjadi berkat dalam kehidupan orang lain maupun sekitar kita. Ya, kakak-kakak, bahwa kepedulian itu sangat penting, sebagaimana Nehemia. Apapun yang kita alami saat ini, jangan menghalangi kita untuk tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi mari kita keluar dan kita berbagi untuk memberitakan kasih Tuhan dimanapun kita berada,
baik di pekerjaan, apalagi tadi Kak Vano Hukum sempat sharing mengenai apa yang beliau alami ketika penerbangan dan segala macam terkendala, dan ketika kita juga bekerja, ada yang saat ini mungkin menghadapi pergumulan karena dampak-dampak dari pandemi COVID-19, bukan berarti kita tidak bisa peduli. Kita tetap melakukannya dengan hati yang jujur, murni di hadapan Tuhan, dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi kalau izinkan saya, kalau di Natuna itu orang-orang Melayu itu suka pantun, kakak-kakak. Jadi saya ada pantun sedikit. Semoga nanti nggak ada yang cakep gitu. Jadi mohon maaf, bunga lili di atas lemari. Mari kakak-kakak kita peduli, maka Tuhan akan memberkati. Gitu loh kakak-kakak. Singkat saja, itu dadakan tadi sih. Ya kakak-kakak, Tuhan memberkati. Selamat malam, salam kenal dari saya, Pendeta Vincent Bailain yang saat ini sedang studi S2 di Yogyakarta dan sudah masuk semester 4. Mohon doa dan topangan doanya karena saya tidak memegang jemaat, baru turun gunung dari Natuna dan saat ini domisili di Bekasi. Puji Tuhan dekat dengan Tante Ina serta Om Noya. Dulu saya vikaris juga di Gloria. Jadi demikian perkenalan singkat saya. Biarlah damai sejahtera Tuhan menaungi kehidupan kita dan tetap menaruh kasih apapun keadaannya, yakin dan percaya ketika kita tidak khawatir akan setiap keadaan kita, maka Tuhan di situ juga akan memberkati kita. Dan kita merasakan nikmat yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ikan hiu di atas lemari, yuk mari. Tuhan memberkati kakak-kakak semua. Saya serahkan kepada liturgos. Puji Tuhan, terima kasih firman-Nya Bapak Pendeta Vincent Bailain. Terima kasih juga untuk kesaksian dari dan sharing dari rekan-rekan semuanya. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita di saat situasi dan kondisi yang tidak baik, tapi puji Tuhan sebentar lagi kita akan menjadi lebih baik lagi. Kita akan menyambut, kita akan merespon firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan menyanyi pujian. Tetap cinta Yesus. Aku mau Cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Bung Danusi, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, ada satu buah persembahan lagu. Sebentar ya. Sudah terlihat ya Bung Danusi? Suaranya Bung Dan? Belum Bung Vano. Suaranya agak jauh memang nih. Apa-apa, apa-apa. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Baik, silakan Bung Danusi yang bertugas untuk doa syafaat.
Oke, Usirina sudah masuk lagi ya? Udah masuk lagi nih. Oke, silakan. Mari rekan-rekan kita masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa. Selamat malam Bapak yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk malam ini. Kami boleh bersehati, berkumpul, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu untuk akan firman-Mu yang telah kami dengarkan malam ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah itu menjadi kekuatan kami dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Bapak yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa untuk FSGP, kami mau berdoa untuk pengurus dan anggota. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada bersama-sama dengan FSGP. Tuhan berkati semua rencana-rencana kegiatan yang akan kami jalani dalam SSGP ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk kegiatan program SSGP tahunan 2022, Youth Prayer, Rumah Doa, Ayo Membaca Alkitab, Sahabat Peduli, Fokus Group Discussion, dan Baker. Tuhan berkati semua ini Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan walaupun saat ini kami belum bisa bertemu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau nyatakan sehingga kami boleh berkumpul kembali dalam tatap muka ataupun bertemu kembali bersama teman-teman kami, rekan-rekan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pelaksanaan PST GPIB tanggal 7 sampai dengan 9 Maret 2022 ini Tuhan. Tuhan berkati semua kegiatan pelaksanaan ini. Tuhan berkati semua rencana-rencana yang akan dalam kegiatan PST ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mau nyatakan semua pelaksanaan PST ini, GPIB ini dengan kasih setia-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk SSGP dan keluarga dalam kelemahan tubuh, untuk Bung Pendeta Erson Siaan dalam pemulihan di rumah. Terima kasih Tuhan, Engkau nyatakan pemulihan buat Bung Pendeta Siaan. Tuhan Yesus, kuasa-Mu begitu besar dalam penyertaan kepada Bung Pendeta Emerson Siaan ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Bung Robert Lesi dalam berobat jalan. Tuhan Yesus, Engkau mau berkati juga Bung Robert Lesi. Semua Engkau nyatakan dan pulihkan semua ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Usi Desti Kirei yang berobat jalan juga Tuhan. Adik Yemima berobat jalan. Usi Monik Patricia di Belanda berobat jalan. Bung Vicky Mogi dalam pemulihan. Abel anak dari Usi Martini Eklesia juga dalam pemulihan setelah operasi lutut. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan menyatakan kesembuhan sehingga boleh mereka rasakan Tuhan untuk kasih setia-Mu ya Tuhan dalam penyembuhan yang Tuhan selalu setia menguatkan iman dan pengharapan kepada rekan-rekan kami yang sakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami letakkan semuanya doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami semua ada sampai saat ini.
Biarkanlah kami boleh peduli dengan sesama kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas hidup yang masih kami rasakan hingga saat ini. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu yang tergabung di dalam SPGP ini bersatu hati Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau sungguh berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah mereka yang memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan, dari aparat yang terendah sampai yang tertinggi, terkhususnya untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Berikanlah mereka semua hikmat, kebijaksanaan, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan baik dan benar, juga jujur dan penuh kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk program vaksin Tuhan, untuk vaksin booster Tuhan, biarlah Engkau mau menggerakkan semua masyarakat Indonesia agar mereka mau memberikan dirinya untuk divaksin Tuhan. Kami berdoa juga untuk para TNI Polri Tuhan dalam menjaga persatuan dan kesatuan, keamanan dan kedamaian. Biarlah negara kami Tuhan boleh aman seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan, kami sungguh berdoa juga untuk penanganan kesehatan terkait virus COVID-19 ini yang masih berlangsung Tuhan. Kami yakin dan percaya, ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan agar mereka yang dalam kelemahan tubuh, baik yang terkait virus ataupun tidak, Tuhan Yesus mau sembuhkan mereka, Engkau mau pulihkan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk perdamaian dunia Tuhan yang terkait perang Rusia melawan Ukraina. Bapa, berikan hati yang kudus, hikmat-Mu Tuhan, agar perdamaian itu mereka boleh kembali lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa juga untuk korban bencana alam dimanapun berada Tuhan, Kau mau ulurkan tangan kasih-Mu, berikan mereka penghiburan dalam menghadapi setiap bencana alam. Ampunilah segala dosa dan salah kami Tuhan, yang telah melawan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan rangkaian doa syafaat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, dalam rangkaian doa syafaat kami pada malam hari ini, tak putus-putusnya kami juga mengucap syukur untuk persekutuan yang telah terjalin selama ini di dalam Senior Friends Gerakan Pemuda Bapa. Dan pada malam hari ini kami juga mendoakan beberapa anggota SFGP atau anggota keluarga dari rekan-rekan kami yang berhari ulang tahun atau ulang tahun pernikahan ya Bapak. Kami mau doakan dan kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat yang sudah Kau berikan kepada saudara-saudari terkasih kami yang pada tanggal 28 lalu Bapak, hari ulang tahun adik Shema Yisrael Adonai Eluhenu, anak terkasih dari Bung Agus Harisakti, dan di tanggal yang sama, tanggal 28 Februari, hari ulang tahun Bung Doni Shiver, 1 Maret, hari ulang tahun Yonatan Soplanit, Bung Soplanit Bapak, anak pertama dari Bung Tommy Soplanit. Lalu tanggal 1 Maret juga kelahiran cucu pertama dari Bung Tony Soplanit yang diberi nama Lemuel Jethro Soplanit. Lalu tanggal 2 Maret hari ulang tahun saudara terkasih kami Bung Paulus Patiwael. Dan tanggal 2 Maret juga kami ucap syukur untuk hari ulang tahun dari Bung Pendeta Esra Sudarsono. Lalu kami juga mengucap syukur untuk ulang tahun perkawinan dari saudara terkasih kami, Bung Dani Haribas dengan Usi Joyce Haribas Laturete. Dan pada tanggal 3 Maret ya Bapak, hari ulang tahun dari Usi Sylvia Timisela, istri terkasih dari Bung Victor Timisela. Dan pada tanggal 3 Maret juga kami mengucap syukur untuk hari ulang tahun Gaiska Cirendra Prabu Deloveta, anak
terkasih dari Usi Regita Oktavina Runtukahu. Dan pada tanggal yang sama, tanggal 3 Maret 2022, kami juga mengucap syukur untuk hari ulang tahun Ibu Pendeta Miske Lupis. Dan tanggal 4, hari ulang tahun dari Bung Rene Aipasa, serta pada hari ini Bapak bertepatan dengan ibadah Sumpre Senior Friends Gerakan Pemuda, kami mengucap syukur untuk hari ulang tahun dari Om Boylun dan hari ulang tahun dari Bung Tony Soplanit. Kami bawakan ke dalam tangan-Mu ya Bapak, kehidupan saudara-saudari terkasih kami, maupun keluarga, anggota keluarga dari saudari terkasih kami. Biarlah Engkau yang menjaga kehidupan mereka dalam hidup pribadi masing-masing maupun kehidupan rumah tangga. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kami juga yakin dan percaya Engkau menjaga dan menuntun selalu, dan Engkau juga akan menjaga dalam tahun-tahun selanjutnya, tahun-tahun ke depannya Bapak. Bapak, kami juga mendoakan untuk keluarga yang berduka, di mana pada tanggal 1 Maret lalu ya Bapak, Bung Johan dan Usi Miske Tumanduk ditinggal oleh Om terkasih almarhum Wilhelminus atau Om Emus Mustamu di Ambon. Bapak berikanlah kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan, dan begitu juga dengan Bung Johan Tumanduk dan Usi Miske yang ada di Jakarta. Bapak, kami serahkan seluruh rangkaian doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita akan memberikan persembahan, bisa ditransfer ke rekening BCA yang sudah tertera, dan kita akan menyanyikan pujian Kuberi Persembahan dari Kidung Jemaat 302. Mari kita tundukkan kepala untuk doa persembahan. Syukur kepada Allah, terima kasih Tuhan, sukacita kami, syukur kami atas berkat yang Kau beri. Tuhan, terimalah persembahan ini sebagai
sukacita kami dengan apa yang telah Kau berikan dan kami. Tuhan, ajar kami dan ingatkan kami untuk tidak memberikan sisa, karena Engkau tidak pernah memberikan sisa hidupmu bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan warta SFGP, dipersilahkan. Baik, selamat malam Bung dan Usi. Selamat malam ada Ibu Pendeta Meiske Lopis. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada tim SFGP ex ABSP Cimet. Antara lain kepada untuk Usi Indri Panggabean sebagai liturgos dan pembaca Mazmur tadi. Lalu ada 2 pembukaan dan persembahan tadi Usi Frensi Sosialisa juga. Dan juga ada pemuji Bung Tionoya ditemani oleh Usi Ina, dan yang terkasih juga Bung Pendeta Vison Bailayan yang sudah membawa kita di dalam perenungan firman Tuhan. Lalu dalam doa syafaat tadi kita sudah berdoa bersama dengan Bung Vano Hukom, Usi Ina, dan juga Usi Rina. Terima kasih Bung dan Usi atas pelayanannya, juga Bung Pendeta Vison. Kiranya Tuhan memberkati segala pelayanan yang dilakukan dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Saya juga mau berterima kasih untuk Bung dan Usi yang sudah menyempatkan diri hadir beribadah bersama malam hari ini. Biarlah ibadah kita malam ini menjadi rema dalam kehidupan kita untuk kita dapat mengambil bagian seluas-luasnya dalam aktivitas hidup kita berpelayanan. Juga saya berterima kasih untuk pujian yang sudah, sumbangan pujian ya yang sudah dibawakan oleh keluarga dari Bung Bob Lalaar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan juga berterima kasih kepada host yang bertugas malam hari ini. Ada Bung Vano, ada Usi Marta, ada Usi Audrey, Usi Leli. Terima kasih untuk kerjasamanya. Dan yang terakhir saya mau menyampaikan pengumuman untuk pelayanan Zoom Prayer selanjutnya di setiap hari Sabtu jam 19.30. Minggu depan tanggal 12 Maret kita akan dilayani oleh SFGP dari Banten. Lalu minggu selanjutnya tanggal 19 Maret akan dilayani oleh SFGP dari Jakarta Timur. Dan di tanggal 26 akan dilayani oleh tim SFGP dari Palembang, Jambi, dan Medan. Itu saja Bung dan Usi, warta SFGP. Kita akan kembali dalam kehidupan kita. Terima kasih, selamat beristirahat sampai dengan malam nanti. Tuhan memberkati kita semua. Mohon maaf Bung Dani, sebelum ini Bung Theo mau kasih satu persembahan pujian, mungkin tadi kelewat. Oh oke, silakan. Ya. Terus menyala, sio menyala di kantung hati. Biarkan cahaya, sio dapat jatuh sio dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Tuhan punya maksud bergantung datu-datu. Bermula dorang terima api Injil. Sekarang dong susah yang tinggal cuma rasa para anak cucu ini. Biar api Injil terus menyala, sio menyala di kantung hati. Biar akan
sampai Tuhan Yesus balik kembali. Tolong semua nyanyi refrain. Lah biar api Injil terus menyala, sio menyala di gantung hati. Lah biar akan cahaya, sio tak pancar tu sio lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Tuhan, terima kasih untuk pujiannya, Bung Theo dan Bu Sina. Tuhan berkati. Semoga pujian ini menjadi berkat untuk kita semua. Untuk kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan tidak lupa kita untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Melalui sikap kita, tingkah laku kita, juga setiap keseharian kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum pemutusan, kita akan menyanyi dari di setiap janji. Di setiap janjimu dan setiap doaku, juga langkah iman Tuhan bersamaku. Biarpun tunggu harapanku penuh, rahmat Tuhan beserta padamu. Tuhan beri anugerah, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamamu. Tiap jiwa, tiap hati ku sentuh, ku bagikan damai karena anugerah. Air matamu oleh sabda kasih-Nya, Dia buka hilang katamu. Tuhan beri anugerah, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Mari Bapak, Ibu, dan kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk penutup dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas ibadah yang telah kami lakukan melalui persekutuan SFGP pada malam hari ini.
Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi persembahan yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kepedulian yang kami lakukan sebagai wujud cinta kasih kami, baik terhadap sesama dan terkhusus adalah untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga kami menjadi berkat di dalam kehidupan kami, terang Tuhan nyata atas hidup kami, dan kami tidak pernah jemu-jemu untuk senantiasa berbuat baik terhadap sesama. Karena Tuhan terlebih dahulu telah melakukan banyak hal dalam kehidupan kami, memberikan cinta kasih anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga kami dapat juga melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Putra dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati persekutuan SFGP dimanapun kita berada. Tuhan berkati dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Yang kau sediakan bagi naikkan buat harian kami tak bisa terusnya kasih dan Tuhan. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan, besar setidak di sepanjang hidup. Bapak, Ibu, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Sudah selesai. Terima kasih. Sudah selesai persembahan hari ini. Terima kasih Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Bung Teo. Bung Teo minta tolong sebentar. Bung Teo. Kita mau menyanyi selamat ulang tahun untuk Om Boy dan juga Ibu Pendeta Meske yang ada saat ini bersama dengan kita ya. Yang berulang tahun di awal Maret berarti. Iya, ada Ibu Pendeta Meske dan Om Boy mana? Ibu Pendeta Meske tanggal 3. Tanggal 3 ya, Om Boy hari ini. Ya. Om Boy mana Om Boy? Om Boy menghilang karena ibadah di rumahnya. Oh. Tante Meske ada ya? Ada Tante Meske, selamat ulang tahun Tante Mes. Terima kasih. Ibu Pendeta. Terima kasih. Nyanyi ya, nyanyi buat Tante Mes ya. Nyanyi buat Tante Mes. Mana ya Bung Bob, silakan Bung Bob. Bung Teo. Bung Teo. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Langsung selipar. Langkah you. Happy birthday to you. Happy birthday.
happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Ibu Pendeta. Selamat ulang tahun Ibu Pendeta Meske. Terima kasih. Tuhan, sebelum foto-foto, Sehat-sehat. Bung Johan, sebelum foto-foto, Bung Johan mungkin bisa memberikan Sambutan. sambutannya buat Ibu Pendeta Meske yang begitu setia ya mendampingi kita dalam SFGP. Silakan, Bung. Saya mohon jangan saya deh, udah sering banget ketemu. Saya bolehkah saya minta Bung Robi Wekes, Bung Robi Wekes, Ketua 5 Sinode loh, hadir juga memberikan kata sambutan untuk untuk Ibu Mes. Silakan Bung Robi. Ya, selamat malam, terdengar dengan baik teman-teman. Bung Danusi. Mantap. Mantap ya. Aduh, ini sama Bu Pendeta. Ya Bu Pendeta Mis. Selamat malam Pak Robi. Selamat malam. Aduh, kelihatannya sehat-sehat selalu nih Bu Pendeta. Amin, puji Tuhan. Iya, jadi bersama dalam satu persekutuan yang senantiasa bersyukur dan berpengharapan menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bu Pendeta. Dan tentunya terima kasih. Ibu menjadi satu bagi kami, menjadi satu tokoh yang menguatkan untuk kami tetap setia dalam melayani, lebih di tengah kesempatan yang ada. Tentunya dengan ketangguhan usia ini juga dalam kesehatan dan dalam hikmat dalam keluarga Ibu Pendeta senantiasa diberkati. Demikian Bu Pendeta. Terima kasih Pak. Terima kasih Bung Robi. Amin. Terima kasih Bung Robi. Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, terima kasih untuk doanya dan terus mendoakan, jangan hanya hari ini. Iya, amin. Cari solusi, pokoknya cari solusi. Pendeta Bison. Oke, kalau gitu kita langsung foto ya. Foto ya, foto. Ayo pasang gaya. Ada Usi Tessa, boleh buka videonya. Oke. Ibu Pendeta Meske. Ya, saya dibuka, ada. Ada. Dua. Dibuka videonya. Oh, ada dua. Oh, ada dua. Ada Si dua, Pepi ayo. udah, oke. Oke, ada 2 slide ya. Saya ambil yang pertama, 1, 2, 3. Pepi, mana Pepi? Lagi 1, 2, 3. Sip. Slide kedua ya, slide kedua siap semuanya aja karena hanya 26 kan cuma satu Tadi dia aja. bilang ada gue di mana itu. 1, 2, 3. Mantap. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3 lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih semua ya. Terima kasih Bung Teo. Pak Bison, terima kasih banyak. Salam kenal. Terima kasih. Keluarga ya. Pano, makasih. God bless. Pendeta Bison, terima kasih. Si Audrey punya kepala paling bagus tuh. Akan ada bunga-bunga ya. Lagi berbunga-bunga dia. Oh, ada berbunga-bunga. Iya. Bung Bob, mantap Bung Bob. Bung Sahat Situmorang.